Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vela, balik lagi di WDYT atau What Do You Think. Kali ini kita udah sampai ke episode 2. Kira-kira bahas apa ya episode 2? Yuk simak videonya. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di WDYT episode kali ini kita akan membahas tentang belajar ala introvert dan extrovert. Aku mengambil referensi dari tesis yang ditulis oleh Winnie Francis Leung. Dia seorang mahasiswa magister, dulu sih tahun 2015, Master of Teaching di University of Toronto. Nah, jadi kita harus tahu nih, belajar ala introvert dan extrovert, karena biar kita bisa memahami diri kita sendiri, biar kita bisa memahami teman kita, orang-orang sekitar kita. Terlebih lagi kalau kita seorang guru, jadi kita bisa memahami para siswa kita. Nah, belajar yang pertama ala introvert yaitu mereka membutuhkan lingkungan yang tenang. Kebalikannya, kalau misalnya extrovert, mereka membutuhkan lingkungan yang ramai ketika belajar. Tapi sebenarnya di sini ramai bukan berarti noisy sih, tapi kayak how many people there gitu. Kalau misalnya introvert, dia lebih prefer untuk sendiri, sedangkan extrovert dia lebih prefer mungkin sama teman-temannya atau sama yang lainnya, pokoknya ada orang selain dia gitu. Belajar yang kedua ala introvert yaitu prefer thinking over speaking. Artinya ketika dia mau berbicara, dia pasti memikirkan itu sampai berkali-kali gitu. Bedanya dengan extrovert talkative, atau ya dia berbicara aja gitu kalau misalnya dia mau mengemukakan pendapat. Nah, terus misalnya ada yang nanya, apa bedanya sama yang sompral? Kalau kayak gitu extrovert lebih cenderung orang-orang yang sompral dan introvert cenderung orang-orang yang pemalu dong. Nah, ini berawal dari kontrol diri. Tergantung, kalau misalnya introvert bisa mengontrol diri, maka dia bisa mengutarakan pendapat apapun dengan percaya diri. Selalu reflektif gitu, artinya memikirkannya itu berkali-kali, tetapi ada pada titik dia percaya diri, oke, gue harus mengemukakan gitu. Sama halnya dengan extrovert, ketika dia self-controlnya kurang, maka dia bisa jadi orang yang sompral, dia nggak bisa memfilter apa yang harus dia ungkapkan gitu. Pada intinya, mau introvert, extrovert, keduanya butuh self-control, atau itulah pentingnya dari mengenal diri sendiri biar bisa melakukan kontrol diri. Oke? Nah, belajar ala introvert yang ketiga adalah mereka lebih suka berbicara eyes to eyes, atau maksudnya lebih ke satu orang dulu, dua orang dulu, atau bisa small groups, akan tetapi terhadap orang-orang yang mereka anggap udah deket sama mereka gitu. Lain halnya dengan extrovert, mereka lebih prefer untuk berbicara depan umum, berbicara di depan orang yang banyak. Nah, belajar ala introvert yang selanjutnya adalah mereka mengisi energi dengan menyendiri. Kalau misalnya mereka mau punya ide, jadi mereka harus menyendiri dulu, mereka harus in the quiet place. Berbeda dengan extrovert, dia justru akan muncul banyak ide ketika berdiskusi bersama orang lain, ketika berdiskusi, mengobrol, dan bersama-sama orang lain gitu. Kemudian belajar ala introvert yang kelima yaitu mereka itu tadi pemikir reflektif sebelum sharing. Jadi sebelum sharing ke orang, dia pasti reflektif dulu untuk diri dia sendiri. Apakah ini misalnya cocok untuk sharing? Sedangkan kalau extrovert, apapun yang ada di benaknya dia langsung sharing ke orang gitu. Belajar ala introvert yang selanjutnya adalah mereka lebih suka melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan sendiri, seperti membaca, menulis, dan lain sebagainya. Berbeda dengan extrovert, mereka lebih suka melakukan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama, misalnya kerja kelompok ataupun hal yang lain sebagainya. Belajar ala introvert selanjutnya yaitu suka mengobservasi sesuatu sebelum terlibat dengan hal tersebut. Rasanya untuk menimbulkan nyaman itu mereka harus mengobservasi terlebih dahulu, berlama-lama waktunya gitu, sampai mereka yakin kalau misalnya mereka bisa join
di hal itu, mereka bisa melakukan hal itu gitu. Berbeda dengan ekstrovert, kalau misalnya dia tertarik, ya mereka langsung gabung dan mereka langsung melakukannya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang introvert tentu lebih senang belajar di dalam kelompok kecil, berbeda dengan ekstrovert. Mereka lebih suka belajar di dalam kelompok besar. Yang selanjutnya adalah, nah ini penting, introvert lebih suka spesifik topik, tapi mereka berpikirnya deep gitu. Jadi nggak wide range kayak extrovert, nggak dalam skala yang luas topiknya, tapi dia berpikirnya lebih tajam gitu terhadap hal itu. Berbeda dengan extrovert, dia mempunyai keahlian bisa memahami topik dalam skala wide range yang luas gitu. Jadi tanpa initial pun dia bisa memahami langsung. Sedangkan introvert dia lebih suka untuk memahami hal-hal yang spesifik dan juga pointed atau bullet. Jadi nggak langsung wide range atau general gitu. Dari perbedaan tadi itu, yang harus kita pahami adalah bahwa introvert and extrovert are mainly differentiated with one factor only, that is how they draw energy. Kalau misalnya introvert itu, mereka menghasilkan energi dari dalam diri dia sendiri, within their selves. Kalau misalnya extrovert, dia menghasilkan energi atau recharge energi itu dari luar, ekstra kan, dari luar diri dia, yaitu dengan berkumpul bersama orang lain misalnya. Jadi, mau introvert sebagai si reflective thinker, mau extrovert sebagai si yang talkative, keduanya membutuhkan kontrol diri. Nah, selanjutnya, ini mungkin penting atau bermanfaat, khususnya untuk para teman-teman yang menjadi guru, gimana solusinya untuk melakukan pembelajaran yang bisa equity untuk introvert dan extrovert, atau kita bilang adil. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memberikan differentiated instructor. Differentiated instructor itu kita memberikan instruksi yang berbeda-beda ketika melakukan pembelajaran. Bisa jadi satu waktu kita memberikan tugas yang dapat dilakukan secara individual, tetapi di lain waktu kita memberikan tugas secara bekerja kelompok gitu. Nah, keduanya harus seimbang. Banyak dari kita menganggap bahwa dengan bekerja kelompok itu melatih kerjasama antar siswa gitu. Tetapi pada nyatanya kita terlalu memaksakan introvert untuk menjadi extrovert. Nah, untuk solusi yang selanjutnya adalah untuk tempat duduk bisa kita selalu ubah-ubah. Kadang sendiri-sendiri, kadang in peer atau sama teman sebangku, atau berdua gitu sama temannya, atau small groups, dan terakhir kita bisa bikin dalam bentuk kelompok besar. Ini untuk tempat duduk. Yang ketiga, dalam memberi penghargaan, kita tidak melulu memberi penghargaan kepada orang-orang yang sering mengangkat tangan, tetapi kepada mereka yang reflective thinker, yang tadi, yang introvert. Karena pada dasarnya mereka memiliki pendapat, hanya mereka lebih senang untuk melakukan refleksi diri terhadap pendapatnya. Sedangkan orang yang sering raise their hands, mereka memang memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai mengangkat tangan dalam mengemukakan pendapat. Jadi, bagaimana caranya? Kita harus memberi penghargaan kepada orang-orang yang lebih suka memendam pendapatnya atau berbagi dengan teman dekatnya, dan kepada orang-orang yang sering mengangkat tangan gitu. Untuk yang selanjutnya adalah kita tentu dong sebelum melakukan hal-hal yang tadi terlebih dahulu kita harus recognize atau menyadari adanya perbedaan itu di dalam kelas, di dalam siswa-siswa kita, bahwa ada orang yang introvert dan extrovert. Dan mau introvert, mau extrovert, kita harus recognize bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Itu adalah masalah pola pikir. Kalau pola pikir kita belum sampai situ, kita akan sulit untuk melakukan perbedaan penggunaan strategi.
Nah, yang terakhir adalah berikan waktu untuk quiet. Quiet di sini artinya untuk orang-orang yang introvert agar mereka terpenuhi learning needs-nya, sedangkan untuk orang-orang extrovert kita berikan waktu mereka untuk belajar self-reflective. Nah, quiet time itu bisa dilakukan ketika sebelum pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran, ataupun setelah pembelajaran. Atau bahkan bisa kita berikan ketika melakukan pekerjaan kelompok. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup segitu aja. Kalian boleh di kolom komentar utarakan pendapat kalian gimana belajar ala introvert atau extrovert, mungkin sesuai dengan pengalaman yang kalian rasain atau ada yang belum aku sampaikan dan ini penting untuk diketahui. Silahkan kirim di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya dirasa channel ini penting untuk ditonton dan video ini layak untuk dibagikan dan disukai. Terima kasih. Vela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.